Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pagi ini Ustadzah mau mengajak kalian belajar mengenal surah An-Nasr. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita baca bareng-bareng yuk surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kita membaca surah An-Nasr, selanjutnya kita wajib mengenal apa itu surah An-Nasr. Nah, di sini Ustadzah mau menjelaskan apa itu surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nah, surah An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah. Maka surah An-Nasr tergolong dari surah Madaniyah. Karena surah An-Nasr ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Nama dari surah An-Nasr tersebut berkaitan dengan isi surat, yaitu janji bahwa pertolongan Allah pasti akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Di sini Allah memberitakan agar bertasbih kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah ketika mendapat kemenangan atau kegembiraan. Latar belakang turunnya surah An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah, di mana peristiwa Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan dari kaum Quraisy. Pada waktu itu, Rasulullah menggerakkan kurang lebih 10.000 kaum muslimin. Dengan pasukan sebanyak itu, kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin tanpa adanya perlawanan dari kaum Quraisy. Nah, setelah peristiwa tersebut, semua berhala dihancurkan oleh kaum muslimin. Selain itu, banyak juga dari penduduk Mekah dan kaum kafir yang akhirnya memeluk agama Islam. Nah, setelah itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertasbih dan memuji kepadanya, karena banyaknya orang yang sudah masuk Islam. Dari turunnya surah An-Nasr tadi, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, janji Allah bahwa pertolongan akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Yang ketiga, perintah untuk memuji Allah dengan bertasbih. Nah, yang terakhir, perintah untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan beristighfar. Nah, dapat dimengerti ya anak-anak penjelasan dari Ustadzah tadi mengenai peristiwa turunnya surah An-Nasr. Sekian dari Ustadzah, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.